Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sarih min husnil islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah sidang salat waktu maghrib yang semoga kita semuanya insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini sambil menunggu waktu Isya. Insya Allah Allah akan memberikan 4 keistimewaan di dalam majelis ilmu. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, Allah akan memberikan ketenangan hati orang yang bermajelis ilmu. Wa khasiyatuhur rahmah, orang yang majelis ilmu itu akan diberikan rahmat. Wa hafidul malaika, orang yang majelis ilmu itu akan senantiasa didoakan para malaikat. Wa darqallahu fiman indahu, yang keempat, orang yang majelis ilmu itu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 4 keistimewaan Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semakin taat kepada Allah, semakin istiqomah kita dalam beribadah. Yang paling terpenting, semoga kita nanti dikumpulkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah yang saya cintai karena Allah, kita akan kembali membahas tentang seputar keluarga. Keluarga itu ada ayah, keluarga itu ada ibu, keluarga itu ada anak. Selalu kita memohon kepada Allah dengan doa yang sangat-sangat kita hafal, sangat akrab dalam kehidupan kita. Semoga doa ini menjelma menjadi kehidupan kita yang akan membahagiakan keluarga kita dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah pasangan-pasanganku, anak-anak keturunanku menjadi penyejuk hatiku, menenteramkan jiwaku, menyejukkan pandanganku, dan jadikan di antara keluarga anak-anakku menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Semoga ini terwujud dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Amin. Kita awali dari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini termaktub di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi di hadis yang ke-20 dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman faqalu ya ghulam inni u'allimuka kalimat ifadillah yafatka. Ifadillah tajidu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, fa in asta'anta fasta'inillah. Kita akan potong sedikit ini, hadis ini yang kaitannya hadis ini nanti ada 3 hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang sirah sedikit, kemudian tentang parenting, kemudian tentang materi tentang bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang baik. Baik, yang pertama
Hadis ini bersumberkan dari seorang sahabat yang sangat mulia, bahkan beliau salah satu sahabat yang paling muda di antara sahabat yang jumlahnya 114.000 sahabat, namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini lahir di tahun ketiga sebelum tahun ketiga Hijriah. Jadi Rasul hijrah ke Madinah umurnya Ibnu Abbas ini baru 3 tahun. Rasul wafat, Ibnu Abbas ini baru umurnya 13 tahun. Tapi ulamanya di kalangan sahabat, dan dia adalah salah satu perawi hadis terbanyak. Dan kemudian beliau adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat, dan yang mendoakan, yang langsung didoakan oleh Nabi dengan doa yang sangat familiar, yang mudah-mudahan doa ini bisa kita hafal, kita buat untuk anak-anak kita. Allahumma faqih fiddin wa alimu ta'wil, ya. Pegang di kepala anak-anak kita ini, selalu didoakan tiap hari. Allahumma faqih fiddin wa alimu ta'wil, ya Allah, pahamkan anak-anak terhadap agama dan ajarkan anakku terhadap Al-Quran. Ini penting. Ini doanya Nabi kepada Ibnu Abbas langsung, yang akhirnya Ibnu Abbas memang melejit mengungguli dari semua kalangan sahabat. Bahkan termasuk salah satu yang kalau kita pergi umrah dan haji biasanya ada kunjungan ke Taif, itu ada di salah satu di Taif itu Masjid Abdullah bin Abbas dan makamnya Abdullah bin Abbas di sana. Ini tentang sirah sedikit yang kegemaran Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu ini sangat luar biasa. Bahkan ketika Nabi belum bangun saja dia sudah tidur di pintu depan rumahnya Nabi karena saking antusiasnya, dan itu masih kecil. Bahkan di umur 3 tahun Ibnu Abbas sudah terbiasa membawakan tempat wudhunya Nabi. Jadi Nabi bangun tahajud, Ibnu Abbas yang kecil tadi sudah menyediakan air wudhunya untuk berwudhu Nabi di sholat malam, dan itu dilakukan selama hampir 10 tahun melayani Nabi. Maka pantas kalau Ibnu Abbas salah satu pemilik perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Nah, hadis ini belajar tentang parenting, ya. Berbunyi, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari Ibnu Abbas ini dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kendaraan. Jadi kendaraan itu satu tapi dinaiki berdua, Abdullah bin Abbas dan Rasulullah SAW. Nah, ini sangat penting kita ambil berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada hari ini yang disebut dengan fatherless. Fatherless itu seorang anak yang kehilangan figur seorang ayah. Bahkan Indonesia ini menempati posisi fatherless country yang ketiga di dunia. Dunia ya Pak, nomor 3 di dunia. Artinya anak belum yatim, tapi sebetulnya dia yatim. Ini penting ya. Ini dahsyat ini. Fenomena ini dahsyat. Nanti akan kita ungkap semuanya ya. Fenomena-fenomena ini di lapangan. Jadi di mana orang tua di Indonesia yang khususnya sosok sebagai seorang ayah itu ternyata menempati posisi nomor 3 di dunia, seorang anak yang tidak punya figur di dalam rumahnya, kalaupun hadir secara fisik tapi secara psikologi atau psikisnya nggak hadir ayahnya. Ini menjadi ilmu baru bagi saya sebetulnya ketika saya banyak belajar dengan pakar-pakar parenting dunia. Bahkan penelitian di Jakarta oleh guru saya, Ustadz ya, Benri J. Surahman, beliau parenting kelas internasional, mengadakan satu wawancara dengan 1.000 anak-anak remaja di Jabodetabek, baik anak itu LGBT, banci, pencandu narkoba, pelecehan seksual, kerjaannya di
diskotik. Setelah diwawancarai, 80% mereka mengatakan, ayah tak bersama saya. Begitu dahsyatnya dampak ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak-anak itu, mengerikan betul. Dampaknya sangat luar biasa. Maka dalam konteks hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan contoh terbaik bagaimana peran seorang ayah bersama anak. Ini sangat penting. Karena hari ini fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa saksikan. Jangankan orang Jabodetabek yang berangkat ayahnya jam 5 pulang jam 7, yakinlah nggak ada waktu. Kita saksikan saja sekitar kita saja, orang-orang petani saja yang ada waktunya saja, kita bisa hitung berapa jam mereka bersama anak. Kalaupun itu perjumpaan fisik, kalau perjumpaan secara kualitas, dia dialog, nasihat, ilmu, itu belum tentu. Kalau cuma fisik mungkin banyak pertemuan, tapi pertemuan fisik itu belum tentu akan mempengaruhi pola kehidupan anak-anak kita. Karena yang sangat menentukan kualitas masa depan kita, anak menjadi pemberani, anak pede dengan jati dirinya, anak dengan penuh semangat, anak penuh dengan gairah, itu karena sebetulnya ada pendampingan seorang ayah. Figur ayah itu hadir. Ya. Di dalam Al-Quran semuanya ayah, nggak ada ibu. Yang disebutkan ayah semuanya. Luqmanul Hakim, Imran, Ibrahim, Yakub, semua hampir berbicara tentang keteladanan ayah buat anak-anaknya. Sampai ada satu nabi yang diutus oleh Allah itu untuk memberikan, untuk mewakili seorang ayah bagaimana dia menghadapi anak biar anak itu menjadi orang baik. Siapa kira-kira? Seorang nabi, padahal nabi itu diutus hampir untuk umatnya, tapi ada satu nabi yang diutus oleh Allah hanya untuk sebagai figur ayah. Namanya Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Dia nggak punya umat, dia fokus terhadap anak-anaknya. Itu panjang nanti ya materinya. Baik, kita kembalikan ke hadis tadi. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari Nabi membonceng. Kenapa Nabi ini membonceng anak? Ibnu Abbas ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya fitrah seorang anak itu suka diperlakukan oleh seorang ayah dengan kasih sayang. Yang mempengaruhi pola kehidupan anak itu yang sangat menentukan 0 di 7, 7, 14. Kalau 07 sampai 7, 14, bapak kita sebagai ayah bisa membersamai anak, Anda akan sukses nanti. Sampai hadis ini begini ya, hadisnya begini. Ini dari Abu Hurairah. Seburuk-buruk manusia yang membuat sempit keluarganya. Ingat ini, seburuk-buruk manusia. Ini Nabi ya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Seburuk-buruk manusia yang memberikan sempit kepada keluarganya. Bertanyalah para sahabat, apa maksudnya membuat sempit keluarga itu? Lihat Pak, kalau seorang ayah pulang ke rumah, istri takut dan anak menjauh. Kalau seorang ayah pergi dari rumah, istri dan anaknya senang. Tuh lihat tuh hadisnya. Ini hadis sahih. Jadi kalau pulang ayah, istrinya semakin takut, anaknya semakin menjauh. Tapi kalau seorang ayah ini pergi, isi rumah itu senang. Ini kan masalah kan? Maka Ustadz Bendri Jisuroman, guru saya itu menulis buku Fatherman, ayah yang dirindukan.
Karena pada hakikatnya kegagalan kita di dalam mendidik anak itu didasari dalam 4 hal. Ini saya sampaikan dulu. Maka nanti kenapa Nabi ini pendekatan dengan anak 07 dengan pendekatan secara psikologi. Nanti pendekatan remaja ada beda metodenya. Nih, kenapa Pak sekalian? 07 itu mampu menyerap per hari anak kita di 07 itu mampu menyerap kosakata 5.000 kosakata. Bayangkan. Jadi setiap hari anak kita di 07 itu mampu menyerap kosakata 5.000. Maka saya punya buku 12.000 profil ulama itu hafal Quran belum genap 6 tahun. Artinya apa? Di doktrin orang-orang tua kita, apapun yang disampaikan hafal oleh anak-anak kita. Terbayangkan kalau hari ini ada anak-anak yang polos, yang belum tahu apa-apa, sementara yang disampaikan orang tua adalah kegagalan. Jadi akan timbul masalah besar nanti dewasanya. Baik. Kesalahan fatal dalam dasar mendidik anak yang pertama dengan kekerasan. Ini jangan disampaikan. Apapun metode yang digunakan seorang ayah yang ayah agar nampak wibawa, nampak ayah itu kalau keras, ya, kemudian apalagi menggunakan fisik, dianggap anak itu samina wa ata'na taat, itu adalah kesalahan paling besar dalam pendidikan anak. Dampaknya nggak ada sama sekali. Silakan dipraktekkan. Setiap ada anak salah, bapak marah, ya, bentak-bentak, ya, apalagi dengan ancaman, bahkan sampai dengan pembohongan. Ini adalah perampasan motivasi anak, dan dampaknya nanti anak ini akan masya Allah menjadi anak yang minderan, anak yang nanti akhirnya dia akan salah dalam pergaulan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai nanti anak-anak ini akan menjual dirinya. Di Ponorogo ada satu penelitian di Kabupaten Ponorogo yang sangat kecil. SMP, anak-anak siswi SMP dalam satu kabupaten itu 350 anak siswi SMP hamil di luar nikah. Ketika ditanya 90% ayahnya nggak hadir dalam keluarganya. Ini penting. Dan nanti sampai di situ, ya, dampaknya sampai seperti itu jauhnya. Karena ayah, figur ayah, ketika di dalam rumahnya itu yang ada adalah seperti atasan bawahan, maka ingat, itu hanya ingin menunggu bom waktu kapan saatnya akan tiba. Jadi apa yang digunakan metode tadi yang Nabi SAW menggunakan metode kasih sayang. Kasih sayang itu jauh dasar dampaknya terhadap anak-anak kita. Nampaknya kita mungkin sekilas lemah, tapi tidak. Justru kita menggunakan pendekatan anak dengan kasih sayang jauh lebih dahsyat daripada kita menggunakan ketegasan dan kekerasan yang itu memang fitrahnya anak belum sampai diberikan, apalagi diberikan hukuman. Itu nggak boleh. 07 itu tidak boleh pakai hukuman sama sekali. Jadi kalau nanti anak kita bisa kita tes, ya, 0 yang 7 yang sering dimarah, dibentak, dimaki, diucapkan dengan enggak, nanti lihat dewasanya, Pak. Itu perkembangan anak itu sangat lamban, ya. Orangnya minderan, penakut, tidak pede, ya. Satu hal yang mesti kita lakukan adalah bagaimana bentuk kasih sayang tapi dia tidak memanjakan. Yang pertama, kita terapkan coba nanti buat anak-anak kita, maupun remaja, tidak apa-apa. Keseimbangan. Ada kalanya kita tegas, tapi ada kalanya kita ini memanjakan. Beda, memanjakan dengan tegas itu beda. Ada saatnya hukuman, tapi hukuman itu bukan hukuman yang mencelakakan, hukuman yang membuat dia trauma,
Bahkan hukumannya akan membuat dia ini dendam. Yang kedua, kasih sayang bentuknya itu kadang-kadang dengan kita mungkin tidak pernah melakukan, tapi hal ini kalau kita lakukan itu dampaknya sangat dahsyat. Pernah enggak kita setiap hari mencium anak kita lebih dari 5 kali, Pak? Mencium saja. Ciumannya di mana yang paling terbaik? Kan kening. Anak perempuan kita tidak apa-apa. Bahkan Nabi SAW mencium istrinya saja setiap hari itu 5 kali mau sholat, bayangkan. Karena pada hakikat ciuman ayah, seorang ayah dengan seorang anak itu, Masya Allah, terhadap dampak psikologinya itu sangat dahsyat. Coba kita biasakan cium anak kita, berikan pujian, kemudian berikan panggilan-panggilan yang memberikan motivasi semangat. Oh, anak saya pintar, anak papa pintar, anak papa ini memang calon. Gak apa-apa, itu berikan saja, stimulus. Karena itu yang diharapkan dari anak-anak. Ya. Karena ada satu, Pak, ini musibah besar ya sebetulnya. Kasus ini sudah pernah viral dan menjadi penyesalan seorang ayah seumur hidup. Karena memang metode dalam mendidik anak itu bukan asal-asalan, dia butuh ilmu. Kalau cuma hanya sifatnya emosional saja, ini akibatnya rusak anak kita sampai dewasa nggak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa diinstal ulang tuh nggak bisa. Kerusakan anak itu beda dengan komputer dan HP kita, itu bisa diinstal. Anak itu kalau kita rusak sejak kecil, sejak nanti dia tumbuh menjadi remaja, itu nggak mudah menginstal ulang. Rusak ya rusak, susah untuk perbaiki karena dia tabiat akan menjadi tabiat kesehariannya, dia akan menjadi orang yang sangat mideran. Ini ada satu kasus. Jadi anak namanya Ita, seorang kecil umurnya 3,5 tahun. Dia biasa dibesarkan dengan pembantunya. Insya Allah ini peran orang tua tidak ada. Dia lebih pede menitipkan pendidikan anak-anaknya dengan pembantunya. Jadi pulang orang tua itu ya nggak menganggap orang tuanya itu datang, itu nggak pernah. Ya itu dianggap bukan orang tua dia, cuman orang yang bersama kami di rumah yang ngasih uang gitu, tapi dia nggak merasakan kehadirannya. Pada suatu hari si bapaknya Ita anak TK tadi beli mobil baru, nah ditinggal lah bersama pembantunya. Pulang dari sekolah itu dia buat coret-coretan. Ya, pertama coret-coretnya ada di dinding, tapi kayaknya kok kurang mantap gitu loh. Dipraktekkanlah. Dari pelajaran ibu gurunya, guru TK-nya di sekolah, gambar gunung, ya, gambar macam-macam, dibuatlah di mobil ayahnya yang baru tadi, dioret-oret pakai bekas paku yang sudah lama itu. Ini penting, Pak, ini pelajaran juga. Bagaimanapun anak 7 sampai 0 itu yang ada bukan bentakan, bukan cacian, bukan hukuman, kasih sayang. Salah sebesar apapun nggak ada hukuman dalam anak itu. Kapan boleh dihukum anak itu? Di umur 10 tahun kan? Boleh dipukul ketika tidak sholat itu bukan di umur 7 loh, di umur 10. Kalau umur sudah 10 tahun nggak mau sholat maka suruh pukul. Kan itu pun pukulan dengan pukulan kasih sayang, bukan pukulan melukai. Kalau 7-0 nggak ada, hadis pun nggak ada satupun, hukuman tuh nggak ada. Karena mereka belum bisa membedakan. Ya. Nah, akhirnya ketika dia pulang dari kerja, ya sudah banyak oret-oretan yang sangat luar biasa. Kemudian si pembantunya ditanya, siapa yang menggambari ini? Nah, kemudian si Ita yang anak kecil tadi itu hore, maunya dapat apresiasi dari ayahnya. Ayah, tadi kami dari TK pulang sekolah menggambar, di mana hasilnya ya, gitu kan. Mungkin biar senang ayahnya ya, si Ita itu dapat pujian, tapi ternyata malah justru marah. Jadi Masya Allah, akhirnya
Ayah ini spontanitas marah dan istrinya nggak tahu tentang psikologi anak, yang hanya mengikuti hawa nafsunya, maka keduanya ini sekompak menghukum anak ini dengan rotan. Jadi anaknya ini tangannya begini kan. Sampai akhirnya bapak belur habis ya, dan dia diberikan hukuman 3 hari 3 malam tidak tidur bersama ayah dan ibu. Saya cerita ini sedih betul ya. Akhirnya tidur bersama pembantunya, tapi kata pembantu, "Bu, anak tadi malam demam tinggi, udah kasih obat aja." Dia dikasih obat, nangis demam. Bilang sama bosnya lagi, majikannya, "Pak, anak tambah demam." Udah kasih, tanpa menjenguk dia, bayangkan. Dan akhirnya puncak di hari ketiganya anak ini sudah bernanah, tangan-tangannya bernanah, karena memang hukumannya yang sangat sadis. Akhirnya dibawa ke rumah sakit tak terima, harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Kemudian sepakat, kata dokter, ini tidak disembuhkan kecuali harus diamputasi. Bayangkan. Gimana Pak? Dan akhirnya mau tidak mau kedua tangan anak ini diamputasi. Ayah dan ibu ini baru merasakan betapa gagalnya dalam kehidupannya. Dia mengatakan sungguh dunia itu tidak ada harganya, pekerjaan tidak ada harganya. Kenapa? Mengorbankan putri satu-satunya masih TK yang diamputasi, kemudian anaknya ngomong begini Pak, yang membuat dia itu hatinya, jantungnya akan copot. Ayah, kembalikan tangan Ita ya. Kita nggak mau coret-coret mobil ayah lagi. Kita nanti mau menulis pakai apa ya? Kita nanti mau makan pakai ayah, makan pakai tangan apa ya? Kalau kita nanti mau bermain sama kawan pakai, coba kalau orang tua dibegitukan di mana coba? Ini korban ini tidak 1-2. Artinya kekerasan orang tua yang berdampak pada psikis anak itu sangat luar biasa, membawa sampai dewasa. Ya. Ya. Ini penelitian banyak di dunia remaja, sampai anak ini orang tuanya sukses, Pak. Saya lebih banyak kepada ini dulu, persoalan-persoalan di lapangan, karena kita biar tahu persoalan kita ini sangat luar biasa. Saya mengadakan penelitian anak remaja SMA di Pekanbaru. Ya, saya anggap orang tua mereka sukses secara duniawi. Ya. Kemudian adalah salah satu anak SMA terbaik, anaknya bagus, tertangkap pengedar narkoba, bukan pemakai, ya, akhirnya karena ini ketahuan, akhirnya diproses oleh polisi. Polisi cuma bilang gini, tolong ketemukan aku dengan bandarnya. Coba perhatikan Pak, jalinan komunikasi antara bandar dengan anak-anak SMA itu apa sebetulnya? Setelah dites urinnya, anak ini memang tak memakai. Kemudian akhirnya polisi ini membawa kamera sembunyi, melacak, ketemulah di mall bersama bandarnya. Bandarnya cuma setiap ketemu, nggak pernah, berapa laku narkobamu tadi malam, sudah berapa kamu konsumsi, enggak, cuma pertemuan kayak ayah dengan anak. Hai boy, di mana kabarmu hari ini, enjoy enggak? Bayangkan, hanya dia diperlakukan anak itu dengan bandar-bandar narkoba itu seperti kawan dan seperti anak. Sementara di rumahnya dia tidak didapatkan perlakuan ayah-ayahnya seperti itu gitu loh. Ayahnya itu cuek. Ayahnya cuma sekedar ngasih makan, ngasih kendaraan, ngasih HP, tapi nggak ada komunikasi, nggak ada dia itu obrolan yang asik, tak ada kepedulian. Inilah yang menjadikan korban berjatuhan. Maka wajar kalau Indonesia ini peringkat nomor 3 di dunia tentang Fadlul Nulis ini, karena memang itu fakta di lapangan. Ya, terbayanglah Pak, kesibukan para laki-laki hari ini di luar rumah sana. Sementara kalau hadir di rumahnya, dia tidak ada kepedulian sedikit pun bersama anak-anaknya. Padahal Islam itu sangat memberikan ruang yang sangat luar biasa terhadap anak-anak. Baik, apa yang menjadikan dasar pilar kemudian anak itu bisa tangguh?
Dan nanti akhirnya anak ini akan bisa berbakti. Sebetulnya sederhana. Uang miliaran itu tidak akan bisa menangguhkan jiwa anak, menundukkan jiwa anak. Enggak. Demi Allah enggak. Konsepnya sangat sederhana. Ketika kita mau menggunakan konsepnya, ya, parenting para nubuah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Nasir Uwad dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Jiwa-jiwa kita, anak kita akan kokoh, bangkit, semangat, menyongsong masa depan. Dia ingin berandil dalam kebaikan, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia siap diajak kemana saja dalam kehidupan yang sekalipun menantang terhadap orang tuanya. Bahkan dia akan menjadi garda terdepan membela kebenaran ketika 4 pilar ini dibangun di atas fondasi anak-anak oleh ayah-ayahnya. Ini penting, jauh lebih daripada memberikan HP yang bagus, kendaraan yang bagus, dimanja, diajak jalan-jalan, silahkan pilih makanan yang paling enak. Itu bukan mendidik anak menjadi anak-anak yang hebat, anak yang tangguh. Itu justru nanti akan menjadi anak-anak yang akan menjadikan orang tuanya itu menyesal. Jadi satu pilarnya adalah, ya, ini penting nih Pak. Ya, pilar yang pertama itu adalah buatkan, ya, sarana mereka itu untuk cinta kepada Allah lewat qiyamul lail. Jadi kalau anak sejak kecil kita biasakan qiyamul lail, itu dahsyat dampaknya Pak. Cobalah pendidikan anak, ya, dari rumah diawali dengan sholat tahajud, pokoknya sholat lah, itu dampaknya jauh lebih daripada yang lainnya. Nah, dulu ulama-ulama terdahulu unggul. Bahkan saya punya satu buku cerita tentang Al-Faruq, anaknya Robi'ah. Pertemuan ayah dengan anak cuma 30 tahun Mbak, tapi jadi ulama kondang nomor 1 dunia. Jadi rujukannya Imam Syafi'i, jadi rujukan Abu Hanifah, jadi rujukannya para ulama-ulama besar. Dididik seorang ayah yang pergi berjihad 30 tahun baru pulang. Kenapa? Sampai dampaknya begitu. Nanti Ibrahim ketemu sama Ismail hanya 1 tahun sekali. Banyak para orang-orang tua dulu secara fisik ketemunya sekali-kali, tapi luar biasa dampaknya. Apa yang menyebabkan mereka itu? Tapi ada anak yang setiap hari ketemu sama ayah tapi nggak punya dampak. Justru ayahnya memuakkan. Pertemuannya dengan ayah itu malah justru bukan menjadikan anak itu semangat, tapi menjadi anak itu semakin muak dengan orang tuanya. Kenapa? Pertemuan yang tidak produktif dan temuan tidak berkesan. Iya kan? Ya, Al-Faruq loh meninggalkan Robi'ah dalam posisi hamil istrinya. Ketika pulang dia setelah menaklukkan Andalusia, Spanyol sana 30 tahun baru pulang. Tahu-tahu ketika dia mau sholat Isya, bingung. Rumahnya sudah berubah semua di kota Madinah. Ketika dia sholat Isya, ternyata di Masjid Nabawi itu ada satu anak muda yang dikerumuni oleh ribuan ulama-ulama dunia yang sedang majelis ilmu. Ditanya siapa dia? Ini anaknya Faruq. Masya Allah, ayahnya nggak tahu. Apa itu? Doa-doanya mengalir terus kepada dari ayahnya. Itu penting juga. Nggak datang. Jadi gini, ayah tidak selalu hadir tepat waktu, tapi ayah selalu hadir di setiap saat. Bisa nggak? Ayah tidak hadir di setiap waktu, tapi ayah hadir tepat pada, kan enak itu. Selalu dia tepat. Dibutuhkan anak itu selalu. Nah, jadi pertama, kata kuncinya keberhasilan seorang ayah dalam menanamkan pilar-pilar pendidikan anak, tarbiyatul aulad di awal ini mesti dekatkan dengan rumah Allah, dekatkan dengan Allah. Nggak bisa dengan cara yang lain. Kita harus korban, Mbak, karena hasil yang akan kita dapatkan nanti jauh lebih baik dari produk-produk cuman hanya sekedar produk-produk ya biasa-biasa. Maka ulama-ulama yang dulu bagus-bagus hasilnya diproduk oleh orang tua yang hebat-hebat. Memang ayah hadir betul. Ya. Oke ya, yang itu yang pertama. Yang kedua, biasakan puasa. Ini saya dari hati dulu, nanti yang lainnya ada. Biasakan anak kita aja ya. Puasa, ajarilah mereka puasa Senin Kemis ya. Kemudian
Anak terbiasa dengan uzlah. Uzlah itu artinya kita biasakan ngomong di rumah itu tentang dosa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak apa-apa nak, begini itu dosa. Nah ini maksiat, nggak boleh. Bisa kok, bisa. Dan saya memperlakukan 5 anak saya sejak kecil dan itu terdoktrin bisa. Setiap anak saya melihat musik itu pasti mengatakan secara spontanitas setan itu sedang nyanyi. Itu kita doktrin. Itu loh. Dan itu bisa sampai akhirnya memorinya masuk ke dalam rekaman jiwanya, sampai hari ini tuh benci sendirinya, benci dengan kemaksiatan gitu loh, karena kita yang mengajarkan setiap hari. Jadi ketika melihat kemaksiatan, kemungkaran, apalagi di rumah, langsung aja sampaikan. Jadi walaupun nonton HP itu ada iklan perempuan, langsung ditutup dia. Ini apa nih? Ini setan, gentayangan, tutup. Ini contoh, dia masuk di situ. Karena yang akan memulai harus kita, Pak. Nggak siapa lagi. Karena kita orang yang paling terdekat. Karena betul kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, 75 kerusakan anak itu penyumbang besarnya ayah. Kita jangan tersinggung. Kita sebagai ayah, kita sadar. Ya. Kita sadar. Oh kan ibu. Iya ibu, memang ibu. Ibu itu membersamai anak di bidang-bidang masalah harian. Makan nak, mandi nak, tidur nak, baca nak, mau makan. Itu prinsip-prinsip yang dasar. Tapi prinsip-prinsip yang hakiki itu adalah peran ayah. Karena ayah itu sangat luar biasa. Coba perhatikan. Setiap orang itu pemimpin. Dan pemimpin itu akan diminta bertanggung. Warrojulun ra'en an mas'ulun an ra'yatin an ahlihi. Seorang ayah itu pemimpin, dan seorang ayah itu akan diminta pertanggungjawaban atas istri dan anak-anaknya. Ya. Banyak ayat yang menyeru tentang ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kalau kita lihat dari tafsirnya yang disampaikan oleh para mufassir, pendapat dari Imam Ali, dari Ali radhiyallahu anhu, apa kata Ali? Ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu. Salah satu diantaranya ajari ilmu dan adab anak-anakmu itu ayah juga yang diseru. Jadi bukan berarti ayah sekedar untuk mencari nafkah selesai tugasnya, tidak. Yang membentuk karakter jiwa anak itu hebat atau tidak hebat, menjadi anak yang nanti akhirnya dia bisa memberikan peradaban yang sangat luar biasa, itu adalah yang menanam nilai-nilainya seperti seorang ayah. Ini penting ya. Kemudian anak laki-laki, terkhusus anak laki-laki, maka sampai Nabi SAW, aku membanggakan bagimu wahai para ayah yang memiliki laki-laki, kau ajari anak-anakmu berkuda, berenang, dan memanah. Bayangkan tuh. Jadi kalau anak laki-laki itu permainan itu pasti permainan kesatria. Maka hari ini kenapa banyak anak-anak banci, laki-laki tapi banci, bencong? Ternyata ketidakhadiran ayah loh. Jadi setiap hari yang ditengok itu ibunya berdandan, tengok kanan, tengok kiri, yang tengok itu. Tapi nggak pernah melihat seorang ayah di dalam rumah itu menandakan kesatria, seorang ayah itu yang kekar, itu enggak. Ini penting. Kenapa ayah nggak hadir? Yang ditengok adalah ibunya setiap hari. Maka mohon maaf saja, ya, hari ini banyak laki-laki tapi kayak bencong. Ya. Coba, bapak-bapak di sini suka berkuda nggak? Nah. Ada kudanya nggak ada? Belilah satu. Berkuda. Yang menaklukkan Konstantinopel itu Muhammad Fatih, ahli berkuda, umurnya 21 tahun. Yang menaklukkan Baitul Maqdis Palestina itu adalah Salahuddin Ayyubi, masih anak-anak 22 tahun, ahli memanah, ahli berkuda. Ya, Usama bin Zaid yang menaklukkan Romawi umur 18 tahun, anak-anak. Ya, juru dakwah pertama kali yang menjadikan Madinah berbondong-bondong masuk Islam itu Mus'ab bin Umair, umurnya 16 tahun. Ya. Jadi dulu jangan bayangkan Umar tuh umurnya 40 tahun. Umar tuh umurnya 30 tahun, masih muda-muda. Bahkan Arqam bin Abil Arqam yang menjadikan juru dakwahnya Nabi, yang menyokong siapa yang berani ya
menyakiti Nabi, maka Arqam bin Al-Arqam akan menjadi benteng terdepan. Itu umurnya 13 tahun. Yang menumbangkan panglima tertinggi Abu Jahal itu adalah Arqam, umurnya 11 tahun. Jangan dikira panglima hebat-hebat Nabi itu orang-orang tua, enggak, anak-anak muda. Kenapa? Mereka betul-betul di. Sekarang anak muda di mana coba? Dulu itu, mohon maaf, para sahabat itu kecil-kecil menangis itu kenapa? Nggak ikut jihad. Ya Rasul, aku sudah bisa jihad ya Rasul. Aku sudah bisa memanggul senjata, saya bisa berpedang. Nangis mereka itu nggak diikut sertakan karena umurnya belum sampai dewasa. Hari ini nangis orang-orang berjenggot karena putus cinta, kan? Masalahnya kan begitu. Mana yang kesatria hari ini laki-laki? Tengoklah anak-anak muda hari ini. Main game, pacaran, rokok, HP. Di mana mau jadi kesatria gitu loh? Ya, kayak kebanci-bancian gitu loh. Karena memang hari-hariannya itu yang diperlihatkan. Tidak ada sosok ayah yang perwira yang hebat gitu loh. Ayah-ayah jak. Tapi ini penting Pak. Ya. Ini masalah ini. Baik ya. Jadi yang pertama, jadi ini parentingnya ya tentang fatherless ini sangat luar biasa dahsyatnya. Ini fatherless tentang ayah yang ada tapi dia tidak ada sosok figur, atau nanti yang ayahnya bercerai. Ini juga masalahnya besar. Jadi ada faktor fatherless itu, ada ayah yang cerai, ayah yang meninggal, ada ayah yang kerjanya jauh, sebulan 2 kali baru pulang, ada yang seminggu baru pulang. Tidak hadirnya ayah itu juga akan menentukan. Tapi ada jauh yang berkualitas juga ada gitu loh. Tergantung nanti bagaimana pola pendidikannya gitu loh. Walaupun hadirnya sekali-kali tapi bobotnya luar biasa daripada setiap hari hadir tapi nggak berbobot. Juga ada kok. Ya kan? Coba Luqmanul Hakim itu kenapa diberikan oleh Allah sebagai salah satu figur seorang ayah, padahal dia bukan nabi juga. Kemarin sudah kita ceritakan Imron. Luqmanul Hakim itu diuji oleh Allah, anaknya menyimpang semuanya. Dia dari Sudan, orangnya kecil, krempeng, hitam, dia kulit hitam, dari Sudan. Apa yang digunakan metodenya Luqmanul Hakim sehingga anak-anaknya menjadi anak yang soleh semuanya. Akhirnya, pada akhirnya anaknya Luqmanul Hakim itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadinya nggak ada yang berbakti dan tidak ada yang taat kepada Allah. Baik, cuman 3 metodenya, ilmu bil hikmah, itu penting. Jadi ilmu, hikmah, dan adab, 3 itu saja yang digunakan metodenya. Itu coba kita lakukan di rumah. Ya tentu kita akan menjadikan anak kita soleh, tapi kita nggak menyolehkan diri di mana. Kita akan menstimulus anak-anak kita tentang adab, tapi kita nggak beradab. Yang hari ini kehilangan figur anak-anak itu gitu. Ya, bahkan ada orang tua, wali murid di tempat kami sekolah itu protes, ingin menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah yang nanti anak itu akan lahir menjadi anak yang hebat, anak yang soleh. Tapi nggak sejalan antara visi sekolah dan visi guru, visi sekolah dengan visi rumah. Contoh nih, di sekolah tempat anak kami itu sangat luar biasa disiplinnya, adab itu nomor 1. Ya, sampai sekolah itu dibuat guru 2, anaknya cuma 6 murid, 6 itu 6. Didoktrin betul bagaimana adab yang terbaik. Semua segala lini kehidupan itu semuanya diajarin. Sampai nanti masuk rumah ayahnya bagaimana caranya menemui ayahnya dulu, ibunya dulu. Tapi ternyata ayahnya dan ibunya itu nggak nyambung dengan program sekolah. Anaknya selalu mau makan tangan kanan, bismillah, duduk. Tapi yang ditengok orang tuanya makan berdiri, nggak pakai bismillah. Coba bayangkan. Kata guru-gurunya di sekolah, nak, kalau kamu nanti mendengarkan azan segera cepat ke masjid, karena itu panggilan terbaik. Tapi sampai di rumah, anaknya lari ke masjid ketika mendengarkan seruan azan, bapaknya di rumah masih ngerokok. Bayangkan, nyambung enggak itu? Dan ini kita lihat fenomena ini tiap hari. Ya, diajari sopan santun, kata yang lembut, jangan berdusta, jangan berbohong, tapi sampai di rumah ayahnya suka maki-maki. Dasar kamu, Masya Allah. Ini jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang akan menjadikan anak ini terluka dalam.
kata-kata kamu ini goblok, dasar kamu ini nggak seperti saudara kamu ini nggak pernah jadi ranking. Itu Pak, itu sampai tua nggak akan sembuh itu Pak. Cobalah Bapak gitukan anak kita, banding-bandingkan coba. Berikan statement-statement yang rusak itu sebetulnya melukai anak lebih daripada pedang itu Pak. Tidak terasa tapi lukanya sampai tua itu Pak. Itu dahsyat. Anak saya yang di Yaman sekarang saja itu satu kalimat yang Masya Allah. Habis mulai. Cepat ya, ya baiklah nanti baru materinya. Baik Pak ya, Insya Allah kita lanjutkan sedikit nanti setelah. Barangkali malah ada yang mau tanya mungkin biar tidak monoton. Ada yang mau tanya Pak atau lanjut? Silakan, Insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya hanya mau mungkin sedikit melenceng, tapi ini berkenaan dengan fenomena yang baru-baru ini kan. Ini ada kasus kan yang guru menampar, pas sekolah menampar anak. Nah ini ada 3 kasus guru menampar anak itu dengan anak itu keadaan tidak benar, itu satu. Yang kedua, sikap orang tua membela anaknya dalam keadaan anaknya salah. Terus yang ketiga, sikap kawan-kawan dari anak-anak tersebut yang 650 orang itu, dia ngikut kawannya yang membela karena merasa dia kepala sekolah ini nggak benar gitu kalau menampar. Nah itu dari 3 sikap itu bisa dikasih komentar nggak Pak Ustadz? Baik, Masya Allah. Ya. Baru-baru saja ini di Banten ya, bahkan gubernurnya pun akan menonaktifkan, tapi pembelaan terhadap kepala sekolah saja. Ini adalah salah satu di antara penting sekali bagi kita untuk bisa melihat fenomena ini dengan seksama, dengan cara mendalam dengan ilmu parenting ya. Kenapa? Fenomena ini bukan 1, 2, bahkan kemarin yang sangat viral ya, yang sangat viral sampai mengiris hati kita ini, seorang anak remaja pacaran dengan seorang wanita yang sudah 5 tahun satu rumah belum dinikahi. Kemudian hanya masalah sepele, pacarnya itu dimutilasi menjadi 60 bagian daging. Masih ingat ya? Itu kalau ditanya persoalannya cuma ayah, karena ketidakhadiran ayah. Saya tidak pernah merasa dididik oleh ayah saya tidak pernah merasa dibesarkan oleh ayah saya. Semua rata-rata pengaduannya begitu. Nah termasuk setelah ditelusuri Pak, ya anak yang merokok ditampar, kemudian ibunya itu membela, membabi buta, bahkan mencari jalan hukum, itu ternyata cerai, nggak punya suami, dia sedang dengan bermasalah. Itu dipastikan ayah ini ya sangat mempengaruhi kehidupan. Jadi orang tua, mohon maaf, ibu atau ayah, kalau setiap anak salah, kemudian perilaku anak salah itu kemudian dibela, padahal dia salah, ini menunjukkan di situ tidak ada karakter sebagai seorang pendidik. Mestinya kalau dia ini adalah orang tua yang betul-betul ya menggunakan kaidah-kaidah pilar pendidikan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini belum, sudah ada 12 pilar, saya baru sebutkan 2 ya. Itu nanti dia akan tumbuh orang yang beradab, berakhlak, dan dia akan menghormati siapa saja karena figur yang dilihat di rumahnya adalah sosok yang seperti itu. Dan dia ini, anak ini diperlakukan sama ibunya selalu manja. Itu anaknya semata wayang Mbak, yang ditampar itu anaknya satu-satunya, dimanja oleh ibunya, dicerai sejak kecil. Jadi anak itu terbiasa di lingkungan itu, setiap anak itu diganggu kawannya. Ini cerita panjang ini dari sudut pandang yang lain. Ibunya selalu tampil. Jadi yang kena marah ini bukan gurunya saja, tetangga itu sudah hampir putus hubungan kekerabatan semua gara-gara anak ini. Nah, terlalu memanjakan yang berlebihan dampaknya akan seperti ini. Dia akan merasa, oh saya begitu. Kemudian ya, yang kedua, kenapa anak-anak ya yang saya sebutkan tadi ya, kok 60 tadi Pak ya, yang dijumpai oleh Ustadz Benri Jujur Rahmat itu 1000 Pak ya.
membela kesalahan anak. Itu kenapa? Kasusnya sama. Ayah nggak terlibat. Jadi kalau ayah tetap terlibat, dia menemukan menemukan komunitas yang sama, komunitasnya itu adalah masalah-masalah di rumahnya, maka itu dia akan menjadi sebuah pasukan elit yang sangat menakutkan, Pak. Dia tidak takut mati, Pak. Di Jakarta itu sudah sampai merampok, mencelurit, yang sampai sudah kalangan mereka itu sudah begitu. Kenapa? Dia sampai punya komunitas yang itu di organisasi yang sangat rapi. Boleh ditanya 90% tidak hadir ayah saya. Kalau hadir ayah nggak akan begitu, karena ayah jangan saya. Ayah itu lebih punya nyali, dia punya power. Jangan kamu, nggak boleh. Jadi suara ayah, ya, nasihat ayah ketika hadir itu anak itu punya rem. Kenapa anak ini mudah melakukan kesalahan? Dipastikan di rumah itu nggak ada yang menasihati. Andaikan, mohon maaf saja, di dalam satu sirah Yusuf itu kalau nggak ada nasihat ayah, maka Zulaikha itu akan melakukan hubungan dengan Yusuf. Kenapa Yusuf tidak melakukan hubungan itu? Padahal Yusuf bersama Yakub itu cuma 7 tahun, tapi 7 tahun itu berkualitas, sehingga Yusuf jauh pun di Mesir, perbedaan antara Palestina, ayahnya itu hadir selalu. Ketika puncak masa digodanya Zulaikha, seakan-akan tampil Yakub itu di dinding. Yusuf, jangan kamu lakukan itu. Yang hadir adalah ayah. Ini penting. Jadi ayah, ayo kita bersama-sama belajar dan belajar. Jadi fenomena tadi, satu peran ayah, karena ayah cerai itu fatherless juga itu. Fatherless itu karena ayah bercerai, kemudian karena meninggal dunia, atau pekerjaan yang jauh, atau tadi hadir fisiknya tapi psikisnya psikologinya nggak hadir, nggak ada dia itu. Ya, nasihat nggak ada, duduk bersama anak, memberikan motivasi, memberikan edukasi, itu nggak ada. Ya, ayah cari nafkah, makan. Dua katanya disimpulkan oleh para ahli psikolog, ayah sekarang itu dua-dua, mencari nafkah, memberikan izin anaknya untuk menikah. Itu kan luar biasa. Jadi janganlah kita, ya. Jadi terjawab Pak, ya, insya Allah itu banyak halnya. Dan kawan-kawannya yang tadi itu ikut serta mendukungnya, rata-rata terlibat semua kasus yang anak liar. Jadi anak yang ditampar itu sebetulnya dia punya komunitas geng, Pak, di luar itu, Pak. Punya geng, yang gengnya itu rata-rata yang tadi nampol itu orang tuanya, ayahnya bermasalah semuanya. Nanti juga jauh-jauh di Pekanbaru ada di komunitas yang jumlahnya ratusan, ayahnya bermasalah semuanya. Nah, baik, barakallahu fiik. Nanti akan kita lanjutkan. Ini belum sampai ke materi nasihat-nasihat Rasul kepada materi kita, tapi ini memberikan sedikit gambaran edukasi tentang betapa pentingnya peran ayah. Ayo, sesibuk apapun ayah, ya, luangkan waktunya membersamai anak-anak kita, karena sesungguhnya anak kita adalah salah satu aset yang nanti akan menjumpai kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.